Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat tanggal 24 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market indeks dolar atau DXY. Serta nanti akan saya bahas untuk jadwal kalender ekonomi yang rilis malam ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan di time frame weekly ya, dari pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini, meskipun kita belum tahu close-nya nanti di posisi berapa, tentunya targetnya sudah sampai di area target weekly ya. Artinya dorongan seller yang sangat besar, pergerakan impulsif yang sangat besar, menunjukkan potensi penurunan yang cukup besar terhadap indeks dolar itu sendiri. Dan dolar pun tetap berada di bawah tekanan ya pada hari Kamis kemarin, di mana diperdagangkan sekitar di 102.22, mendekati level terendah ya yang sejak awal Februari ya tentunya. Dan ini posisinya memang kalau kita perhatikan, di mana investor terus mencerna pernyataan daripada The Fed ya atau FOMC terbaru kemarin, di mana komentar dari ketua The Fed yang sikapnya lebih dovish, dan suku bunga untuk tahun ini meskipun belum ada rencana ya untuk dipangkas, tapi kemungkinan besar akan menaikkan hanya satu kali ya. Artinya menahan suku bunga saat ini kan sudah 5% ya, dan ini kondisinya menekan daripada indeks dolar terjadi penurunan. Itu yang pertama yang menjadikan sebuah catatan untuk indeks dolar ke depannya. Tentunya masih dalam posisi tekanan seller ya yang cukup signifikan, karena aksi daripada kondisi ya suku bunga yang sikapnya lebih dovish ya, tentunya untuk indeks dolar akan terjadi penurunan. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily ya. Kita lihat di time frame daily dulu. Di time frame daily memang secara keseluruhan untuk pergerakan harian masih dalam potensi tren turun ya. Dan di hari Kamis kemarin membentuk bullish pin bar ya, ada bullish pin bar terjadi. Jauh masih dalam ekspektasi terjadi kenaikan, tapi minimal memang ada sedikit penolakan, ada sedikit dorongan pada buyer ya. Kalau kita perhatikan ada bullish pin bar terjadi, ini menandakan akan ada koreksi yang lebih besar ya, kemungkinan ya akan ada koreksi lebih besar, dan kemudian akan melanjutkan penurunan dengan target titik terendah ke berikutnya ya, bisa mendekati area low monthly sebelumnya di 101.504. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam skenario yang perlu kita lihat, karena kemarin setelah membentuk sebuah pergerakan dan di sini terlihat memang ada pergerakan compression ya, ada pergerakan compression, dan kemudian ada posisi di mana membentuk sebuah channel, tepat berada di area channel, dan terlihat di hari Rabu kemarin dorongan bearish yang sangat kuat, dan kita memiliki target breakout. Dan arahnya sebenarnya udah sesuai ya, tapi masih belum sampai dengan area order block time frame 1 jam yang menjadikan target kita. Tapi tentunya ini sudah menjadikan area imbalance. Apakah mampu pergerakan indeks dolar dari sesi Asia nantinya sampai dengan sesi Eropa menuju area order block time frame 1 jam, yaitu berada di 103.05. Dan di sini target breakout sudah terpenuhi, artinya tinggal posisi penurunannya aja. Dan saya memiliki target order block time frame 4 jam. Ini sudah direspon dan sudah terjadi kenaikan ya, khususnya di hari kemarin. Sekarang ini saya geser, dan posisinya kalau menurut saya dengan kondisi seperti ini akan menjadikan kondisi target berikutnya minimal mendekati area low monthly sebelumnya, yaitu di 101.504. Oke, sekarang kita lihat time frame 1 jam. Skenarionya saya nggak akan rubah ya, sebenarnya sama. Pada dasarnya untuk hari ini besar kemungkinan untuk indeks dolar akan terjadi penguatan, tapi hati-hati
Area saat ini sudah memasuki area imbalance dan mendekati area order block time frame 1 jam, yaitu ini berkisaran di antara ini ya. Oke ya, kurang lebih 103 ya, 103.05. Jadi kalau menurut saya ada kecenderungan posisi untuk indeks dolar sesi Asia. Kalau kita lihat pagi tadi sampai dengan hari ini sudah ada penguatan ya. Ini saya coba tarik hanya area 50% aja ya. Apakah area 50% ini dari swing terakhir di posisi ini ya. Ini hanya buat acuan aja. Oke, sampai dengan titik terendahnya. Nah, ternyata memang area saat ini mendekati area golden level gitu. Maka potensinya menurut saya ada dorongan kuat seller terjadi di wilayah ini. Oke, di wilayah ini nih saat ini ya. Kalau ini nanti sampai ada pergerakan impulsif ya di bawah daripada golden level, maka menurut saya berpotensi kuat akan menuju wilayah low monthly sebelumnya, dan tentunya akan menguji kuat daripada support yang terbentuk di hari kemarin, yaitu di 101.915. Oke, ini ya kondisi daripada indeks dolar saat ini yang bisa saya sampaikan. Saya masih melihatnya kecenderungannya masih kuat turun dan sifatnya saat ini masih koreksi, tinggal pantau aja. Kalau sudah meninggalkan jauh daripada area golden level itu menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Oke, sekarang kita akan masuk kepada kalender ekonomi yang akan saya bahas. Langsung aja kita lihat jadwal kalender ekonomi, check it out. Oke, ini adalah jadwal ekonomi yang nanti malam akan rilis ya, tanggal 24 Maret ya, hari Jumat. Yang pertama pukul 19.30 akan rilis core durable goods order dan durable good order. Dan dimana kalau kita perhatikan dari core durable good order menunjukkan angka penurunan dari 0,8% menjadi 0,2%. Tentunya kalau actualnya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi berbanding terbalik dengan durable good order, angkanya minus 4,5% sebelumnya ya. Diprediksikan ada kenaikan angka 0,4%. Kalau terjadi aktual sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Dan di sini ada kondisi 50-50 ya, yang satu menunjukkan potensi penurunan, yang satu menunjukkan potensi penguatan. Artinya pergerakan 19.30 kecenderungannya jika mana ini tidak searah hasilnya ya, berlawanan seperti ini ya, tentunya pergerakan akan membentuk sebuah area konsolidasi ya. Baik nanti turun dulu pasti akan naik, setelah naik pasti akan turun ya, kondisinya seperti itu ya, TikTok gitu. Kemudian pukul 20.45 ada flash manufacturing PMI, angkanya ada penurunan sedikit dari 47,3% menjadi 47%. Dan di sini jika mana terjadi maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Dan flash service PMI juga hal yang sama, ada penurunan dari 50,6% menjadi 50,3%. Jika aktualnya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Tentunya kalau kita perhatikan memang flash service PMI bahkan flash manufacturing PMI kecenderungan turun sesuai ya, karena data-data sebelumnya yang mendukung juga terjadi pelemahan ya di bulan ini. Menurut saya ini make sense, tentunya akan terjadi pelemahan ya untuk indeks dolar, dan siap-siap market yang lain baik XAU/USD, kemudian Euro GBP, Aussie pasti akan terjadi penguatan kembali. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk data kalender ekonomi yang nanti malam akan rilis. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyi loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.